Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor. Teman-teman, di video kali ini ya, saya ingin membahas kembali membahas mengenai supervisi administrasi guru BK. Mengingat memang hampir 1,5 bulan ya, saya sudah tidak mengupload lagi dikarenakan beberapa hal. Namun insya Allah ini akan kembali saya rutinkan berbagi informasi mengenai ke-BK-an, khususnya bagian administrasi. Memang di 2 minggu belakangan ini ya, 1 bulan belakang ini, alhamdulillah banyak kegiatan yang saya ikutin. Mulai dari lomba pribadi yang sifatnya video pembelajaran, kemudian lomba siswa, lomba podcast, lomba vlog, lomba menjaga bahasa, ya, saya menjadi pembimbing seperti itu. Kemudian terakhir ikut sertifikasi pelatihan konten kreator Kementerian Agama. Dan alhamdulillah semuanya terbayarkan dengan hasil yang sangat memuaskan lah ya bagi saya pribadi. Itu semuanya berkat doa support dari teman-teman. Karena itu berkaitan sekali dengan apa yang sudah saya lakukan selama ini ya. Memberikan video kepada teman-teman ya, sharing dan lain-lain, itu menjadi nilai plus di saat pelatihan konten kreator kemarin. Dan alhamdulillah teman-teman ya, ini menjadi tambahan penyemangat bagi saya untuk terus memberikan informasi, berbagi kepada teman-teman guru BK di seluruh Indonesia. Baiklah teman-teman, kali ini ya, kembali ke awal, bahwasanya saya akan menyampaikan mengenai supervisi administrasi guru BK. Di sini saya tampilkan, di sini ya, format A1. Ini saya dapat dari internet teman-teman ya, dan ada juga teman-teman yang membagikan di grup, saya lihat. Nah, kalau saya lihat, memang kalau untuk supervisi guru BK, terkadang kan yang menjadi kendala kita di lapangan itu pengawas ataupun supervisornya yang mensupervisi kita itu menggunakan format guru mata pelajaran. Dan tentu itu akan berbeda sekali ya teman-teman ya dengan basic kita sebagai guru BK. Karena kita tidak ada RPP, kemudian kita tidak ada silabus ya. Walaupunlah kita menyesuaikan menjadi rencana operasional atau action plan-nya seperti itu. Nah, jadi memang kalau berpedoman kepada guru mata pelajaran akan banyak sekali lembar checklist itu yang tidak ada seperti itu. Nah, ini saya tampilkan supervisi administrasi BK berdasarkan pedoman operasional penyelenggaraan BK, berdasarkan POPBK. Nah, di sini artinya ini komponen-komponen yang ada di sini ya teman-teman, komponen-komponen yang ada di sini itu sesuai dengan apa yang ditampilkan di POPBK. Mulai dari program sampailah ke evaluasi ya, format evaluasinya. Mari kita bedah satu persatu teman-teman. Pertama, kita bisa mengisi nama sekolah ya. Kita bisa mengisi dengan nama sekolah kita di sini. Nama guru, nama kita, pangkat golongan, kemudian kelas asuhan kita, kemudian jumlah siswa, sertifikasi tahun. Nah, di sini bisa diisi sertifikasi kita itu konselor ya, konselor di tahun 2000 ajaran saat ini 2023. Nah, kemudian kita mulai masuk ke tabel-tabel ya, yang di atas ini. Ada nomor, ada komponen kegiatan, ketersediaan ada atau tidak ada, kemudian skor dari 4, 3, 2, 1 sampai dengan 0 ya. Seperti itu. Nah, dimulai dari A, program. Di sini program tahunan itu di POPBK ada, dan pernah saya share ya di video saya, bisa teman-teman download untuk dijadikan pedoman. Tinggal di checklist ada atau tidak, misalnya ada. Nah, skornya
itu dinilai dengan harapan, ya nilainya harapan kita 4 teman-teman ya, karena itu akan berpengaruh kepada PKG kita. Nah, di sini di checklist 4. Bagaimana untuk mendapatkan program tahunan ini dengan skor 4 seperti itu? Artinya dalam penyusunan program tahunan ini harus memang berdasarkan instrumen yang sudah kita bagikan. Nah, di situ kita memberikan instrumen, hasil dan presentasinya berapa, pribadi, sosial belajar karirnya berapa. Sehingga di situ dapat dilihat bahwasanya skornya layak untuk diberikan nilai yang maksimal ya. Kemudian program semester ini pecahan dari program tahunan, di mana misalnya di program tahunan kita itu menemukan permasalahan dalam 1 tahun itu 10 misalnya seperti itu. Kita bagi ke dalam pecahan semester. Jadi misalnya pribadi 10, sosial 10, jadi kita bagi 5-5 ya. Itu di setiap semester. Jadi semester 1 5, semester 2 juga 5, atau mungkin misalnya 12 atau ganjil misalnya 11. Nah, mana yang kita prioritaskan? Mana yang 6, mana yang 5. Ya, ada, dan harapan kita skornya juga 4. Jadwal kegiatan konselor. Nah, di sini kan kalau guru mata pelajaran itu jadwal mata pelajaran ya, jadwal mengajar. Kalau kita jadwal kegiatan konselor dalam 1 semester. Misalnya teman-teman tidak mendapatkan jam layanan ya, tidak mendapatkan jam layanan. Teman-teman bisa membuat sendiri ya, membuat jam kelas besar dan pelaksanaan konseling kelompok ataupun konseling individu. Sehingga jadwal ini ya, di bagian ketersediaan ini tetap terchecklist ada. Seperti itu ya, tetap terchecklist ada. Nah, harapan kita juga skornya 4 ya teman-teman. Nah, jadwal kegiatan konselor. Nah, yang jadi masalah, Pak, kami tidak dapat klasikal, kami tidak dapat, ya intinya kami tidak dapat jam layanan lah dalam kelas, seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa membuat sendiri jadwal atau hari apa ya yang teman-teman sediakan untuk melaksanakan konseling. Tidak mesti klasikal teman-teman ya, untuk jadwal kegiatan konselor ini tidak mesti klasikal, juga kegiatan seperti konseling kelompok, konseling individu, dan bimbingan kelompok ya, itu bisa teman-teman buatkan dalam 1 semester. Misalnya dalam 1 minggu itu di hari Sabtu pagi, dibuat itu aja ya, yang pada intinya agar terisi pada bagian ketersediaan ini ya, harus ada. Kemudian RPL. Nah, di sini ya ada RPL. RPL ini banyak teman-teman ya, banyak. Oh sorry, kita jurnal harian. Nah, jurnal harian ini pernah saya bagikan juga. Jurnal harian ini apakah dalam setiap hari itu terlaksana kegiatan BK atau tidak, entah itu yang sifatnya insidental atau insidentil ya, ataupun yang sifatnya kita memanggil siswa ya, ataupun siswa itu datang secara sukarela. Harapan kita juga nilainya 4. Kemudian RPL. Di sini ada Di sini ada RPL konseling individu ya. Nah, individual ada atau enggak? Harusnya ada. Karena di setiap kita melaksanakan konseling itu harus kita buat RPL-nya ya, deskripsi. Yang pasti dalam membuat RPL itu ketika selesai teman-teman ya. Jangan ketika proses itu kita catat, kita detail. Jadi siswa nanti kesannya kita itu mewawancarai mereka ya. Oke, harapan kita juga nilainya 4. Kemudian lanjut RPL konseling kelompok. Harapannya juga ada. Konseling kelompok pernah saya bagikan enggak ya? Kalau belum, nanti akan saya buatkan video bagaimana cara mengisi konseling kelompok. Kemudian bimbingan kelompok ya, RPL-nya. Nah, harapan kita juga nilainya 4. Oke, di sini saya ingin membahas tentang jumlah RPL ya. Misalnya nih, dalam 1 semester kita tidak melaksanakan bimbingan kelompok seperti itu. Apakah tidak ada? Ya bisa jadi kita buat tidak ada. Tapi harapan saya untuk pemenuhan
komponen kegiatan ini agar nilai kita maksimal ya, agar nilai kita baik, minimal kita buatkan satu saja teman-teman. Nah, untuk penilaiannya itu kita serahkan kepada yang menilai kita ya, yang sudah ditunjuk oleh sekolah biasanya. Nah, mungkin dia akan bertanya, kenapa bimbingan kelompok hanya satu ya? Kita sampaikan apa alasannya. Biasanya bimbingan kelompok ini kita laksanakan di saat kita ingin memecahkan atau mengajari anak itu menyelesaikan sebuah masalah secara kelompok seperti itu. Tapi kadang kita bentrok dengan jadwal sekolah atau madrasah sehingga tidak mampu terlaksana seperti itu ya. Kemudian klasikal. Nah, klasikal ini juga kalau kita dapat kelas, kalau kita tidak dapat kelas, ya otomatis jawaban kita mungkin bagaimana kami melaksanakan karena kami tidak dapat jam masuk kelas. Tapi tetap saja kita buat teman-teman. Walaupunlah nanti walaupun nanti nilainya mungkin 3 tidak sempurna gitu. Kemudian bimbingan lintas kelas atau kelas besar, ini gabungan ya antara kelas 7, 8, 9 atau 10, 11, 12 seperti itu. Nilainya oke kita letakkan di sini. Kemudian alih tangan kasus. Nah, RPL alih tangan kasus ini ya tidak mungkin ada masih dalam bayangan teman-teman, alih tangan kasus itu ya setelah selesai konseli satu kali langsung kita alih tangan kan tidak. Kita harus berdiskusi terlebih dahulu. Prosesnya seperti itu. Jangan serta-merta kita lepas tangan ya. Artinya kita masih tetap mengikuti ya, menjembatani, memediasi siswa-siswi kita tersebut dalam mengalihkan tangan kasus ini, referral ya. Kemudian konferensi kasus. Nah, konferensi kasus ini juga ini bisa dikatakan seperti sidang ya. Bolehlah sidang yang sifatnya kecil seperti itu untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sifatnya berat seperti itu ya. Mungkin nilainya juga kalau bisa nilainya juga maksimal. Nah, selanjutnya daftar siswa asuh. Nah, ini harus ada juga teman-teman ya. Daftar siswa asuh ini kita buatkan per kelas dan kita kelompokkan menjadi per jenjang, barulah kita bagikan. Misalnya siswa asuh kelas 10 karena saya SMA ya, 10.1, 25, 10.2, 24, 10.3 sampai 10 itu kita buat detail. Kemudian kita jadikan satu kesatuan seperti itu. Kalau ini saya yakin ya nilainya maksimal. Data kebutuhan dan permasalahan konseling. Nah, ini ya nomor 13 ini kita dapat dari program tahunan. Ya. Itu berkesinambungan teman-teman. Nah, jadi data kebutuhan dan permasalahan konseling ini hasil dari penyebaran angket yang sudah kita lakukan. Ya, hasil penyebaran angket. Nah, di situ akan kelihatan bahwasanya untuk siswa kelas 10 ternyata itu harus segera dilaksanakan bimbingan pribadi ataupun dinamika kelas ini sepertinya tidak harmonis. Itu kita jadikan peta masalah yang sifatnya harus segera kita selesaikan. Gitu. Oke teman-teman, segmen ini akan saya bagi ya ke segmen berikutnya yang akan saya namakan juga judul supervisi administrasi BK segmen 2 seperti itu. Untuk segmen 1 ini saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.